Oke, tadi kita sudah bicara tentang potensial dan energi potensial elektrostatik ya, di mana itu muncul dari sifat konservatif ya, gaya elektrostatik ini. Jadi kalau energi potensial terkait dengan usaha oleh gayanya, sedangkan kalau potensial nanti terkait dengan medan listriknya gitu ya. Dan hubungannya tentunya U energi potensial elektrostatik sama dengan Q kali V. Kemudian untuk mencari V, tadi ada dua cara. Kita bisa langsung hitung, misalkan di sini dengan titik referensi di Artabringga misalkan. Nah ini untuk n buah sumber titik misalkan, kita bisa hitung untuk masing-masing. Kemudian kita hitung, kita jumlahkan, atau kita bisa hitung dulu medannya, kemudian kita kita langsung lakukan integral di sana. Nah ini contohnya yang tadi. Kalau kita hitung, saya punya dua buah muatan titik, satu di L/2, satu lagi di minus L/2. Maka potensial di sumbu Y itu tinggal kita hitung saja oleh potensial oleh QA dan potensial oleh QB gitu ya. Karena besar muatannya sama, kemudian jaraknya juga sama. Jadi di sini tinggal 1/4 V epsilon 0 dikali Q akar Y kuadrat plus L kuadrat per 4 itu ya, dikali 2 karena sama. Di mana kita sudah pilih R menuju Tabringga itu sebagai titik referensi. Jadi konstantanya sama dengan 0. Atau kita juga bisa hitung medan totalnya dulu. Medan totalnya sudah dihitung di bagian sebelumnya. Sepertinya di sini kita sudah pernah hitung. Nah ini dia. Ya, kita sudah pernah hitung. Kita dapatkan medan totalnya adalah yang ini nih, sama aja. Ini geometrik dan analitik. Jadi 1/4 V epsilon 0 Q dibagi L kuadrat per 4 ditambah B kuadrat. B itu adalah jarak di sumbu Y-nya ya, posisi di sumbu Y-nya, dikalikan 2B arah J. Jadi kita bisa hitung medannya dulu di sini. Jadi kita dapat medannya yang ini. Nah, kemudian karena kita menghitung di sepanjang sumbu Y, maka kan pada dasarnya kita jalan sepanjang sumbu Y. Jadi kalau kita jalan sepanjang sumbu Y, jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah E-nya. Kemudian DR-nya ke sini berarti. DR-nya ke sini. Jadi kita bisa pilih DR-nya sama dengan DYJ. Meskipun tidak harus sebenarnya. Tapi ya ini jauh lebih memudahkan sebenarnya karena kita cuma tahu medan sepanjang sumbu saja. Kemudian jadi E.dr-nya karena J.j sama dengan 1 ya. Ingat di sini. Saya tuliskan lagi. Karena J.j sama dengan panjang J kuadrat karena ini vektor satuan sama dengan 1. Jadi E.dr itu adalah ya tinggal dikalikan saja Q per 4 V epsilon 0 2Y dy dibagi Y kuadrat plus L kuadrat per 4 pangkat 3 per 2. Nah, di sini karena kita punya rumusnya adalah, saya tulis di sini aja, ini biar lengkap lagi. Nah di sini kita sudah langsung sebenarnya, mungkin kita bisa bikin catatan kecil di sini. Karena saya punya rumusnya seperti ini, VB min VA itu sama dengan minus integral AB E.dr gitu. Nah, di mana titik A ini kita pilih sebagai referensi. Jangan pakai ini lagi. Pakai yang itu sebagai titik referensi. Di mana titik referensinya saya pilih sebagai R.
menuju tabur hingga ya. Jadi makanya integralnya dari tahingga sampai ke Y. Dan kita tahu berarti kan VA itu adalah potensial di titik referensi. Jadi ini V di R menuju tabur hingga, tentunya ini sama dengan 0. Maka VA-nya sama dengan 0, maka jadi tinggal VY sama dengan minus integral dari min tahingga sampai Y Q per 4 V epsilon 0. Dikalikan 2 YDY per ini. Ini sederhana. Tinggal dihitung, didapatkan, dan hasilnya juga kita dapatkan yang sama ya. Nah, contoh lagi adalah misalkan yang contoh pertama. Contoh 2, kalau kita bekerja dengan sistem yang kontinu, misalkan kita bicara tentang bola pecel yang isolator misalkan ya, non conducting. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya sebuah bola, dia isolator, jadi artinya muatannya terdistribusi sepanjang volumenya. Sebut aja jari-jarinya adalah R. Ya, sebut aja jari-jarinya adalah R. Muatan totalnya adalah Q. Ini adalah bola pecel isolator. Muatan totalnya adalah Q misalkan. Dan jari-jarinya adalah R. Jari-jarinya adalah R, misalkan begitu. Kita sudah ngitung medannya, jadi paling gampang untuk mencari begini, kita hitung dulu medannya. Nah, kita sudah pernah hitung medannya, jadi saya bikin saja langsung, karena ini bola isolator. Jadi kita punya 2 region. Ya. Region pertama itu di dalam, itu linear terhadap R yang ini. Dan region kedua adalah yang ini, yang di luar. Ya, ya seperti point charge biasa, seperti muatan partikel biasa, muatan titik. Jadi saya tuliskan saja di sini medan listriknya. Adalah E sebagai fungsi dari R. Kita punya 2 kondisi. Free P epsilon 0, Q kali R per R. Pangkat 3 ini untuk R lebih kecil R, jadi di dalam. Ada vektornya, jangan lupa. Kemudian yang di luar, Q per R kuadrat per R untuk R lebih besar. R. Ini adalah medan listriknya. Nah, sekarang kita akan coba hitung potensialnya. Kita akan hitung potensialnya. Potensialnya juga akhirnya kebagi jadi 2 region. Jadi ini region 1 misalkan di dalam, ini region 2. Paling gampang kita pergi ke region 2 dulu. Oh ya, di sini kita bisa pilih juga R menuju tabur hingga sebagai titik referensi. Seperti biasa, ini adalah hampir selalu kita bisa lakukan. Nanti kita akan lihat contoh kasus di mana R menuju tabur hingga itu tidak bisa kita ambil sebagai acuan. Oke. Nah, ketika saya pilih R tabur hingga sebagai titik referensi, maka potensialnya V sebagai fungsi dari R itu bentuknya kan begini tadi, dari tahingga sampai R.
E.dr. Rumusnya jadi begini. Jadi integralnya dari tab berhingga ke R. Nah ini integralnya dari tab berhingga ke R. Nah, jadi kalau dari tab berhingga ke R, berarti kan ketika kita mengintegrasi, kita tuh jalan dari luar. Dari titik yang sangat jauh, ini titik referensinya. R menuju tab berhingga. Terus kita jalan gitu. Sampai di R tertentu. Ya, kalau di sini oke, di luar. Tapi kalau di dalam kan kita jalan lagi ke sini. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa ketika kita memilih R menuju tab berhingga sebagai titik referensi, maka kita integralnya tuh dari luar ya, dari titik yang sangat jauh di luar, terus masuk ke dalam. Nah, jadi kalau saya tinjau daerah 2, daerah 2 itu berarti untuk R lebih besar R. Potensialnya berarti kan saya hitung V daerah 2, sebut aja V2R, sama dengan minus integral dari TA hingga sampai R, E dot dr. Nah, berarti kan ketika jalan dari titik referensi ini sampai titik R di region 2 ini, ketika jalan ke sini, medannya kan ngikutin rumus yang sama, yang ini. Medan listriknya ngikuti rumus yang sama, yaitu medan di daerah 2. Jadi di sini tidak masalah, kita tinggal langsung aja tulis di sini medan daerah 2. Dan tentunya DR-nya bisa kita tulis sebagai DR arah R. Jadi saya punya integralnya adalah minus TA hingga sampai R, daerah 2 adalah 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat dr gitu. Jadi ini integralnya tinggal 1/R kuadrat dr. Ya, hasilnya tentunya adalah 1/4 V epsilon 0 Q R. Sekali lagi kalau saya masukin 0 sampai R, jadi saya dapatkan kalau dimasukin TA hingga jadi 0, jadi 1/4 V epsilon 0 Q per R. Jadi ini adalah potensial di mana namanya? Di daerah luar ya, ketika R-nya lebih besar daripada R besar. Jadi ini V2. Nah, ketika kita tinjau daerah 1, daerah 1 itu ketika R lebih kecil daripada R, berarti saya hitung V1R. Sekali lagi sekarang saya harus hitung dari TA hingga sampai R. Berarti kan saya jalan dari titik referensi yang sangat jauh ini, terus ke sini, sampai ke daerah di region 1 ini, sebut aja yang ini misalnya. Nah, tapi di sini itu E-nya jadi berbeda. Karena ketika dia jalan di luar, E-nya ngikuti E yang di luar, tapi ketika dia di dalam, dia ngikuti E yang linear ini. Nah, jadi integral dari R menuju TA berhingga, dari TA hingga sampai R di dalam sini, itu harus kita split. Harus kita pisahkan integralnya. Jadi sekarang kita harus pisahkan, minus, ini saya dalam kurung, sampai R besar jadi jari, itu berarti dia ngikuti yang E2, ditambah, nah sekarang ini dari R sampai R, E1 dot DR, dia ngikuti yang 1.
Oke. Nah, jadi kalau kita hitung minus, ini ngikutin yang atas ya, berarti sama aja. Berarti ini jadi langsung aja saya tuliskan 1/4 V epsilon 0 Q per R ditambah dengan, nah, integral yang ini berarti ada minusnya. R sampai R, S1 itu mana? Ya, 1/4 V epsilon 0 1/4 V epsilon 0 Q kali R dibagi R pangkat 3 R. Berarti saya punya minus min 1/4 V epsilon 0 Q per R ditambah Q per 4 V epsilon 0 R pangkat 3, integral R itu jadi setengah R kuadrat. Batasnya adalah dari R sampai R. Kalau kita hitung lagi jadi minus 1/4 V epsilon 0 Q per R ditambah Q per 4 V epsilon 0 R pangkat 3 R kuadrat per 2, ulangi lagi Q per 4 V epsilon 0 berapa berarti ini? Jadi 1/2R. Nah, jadi akhirnya saya punya di sini 1/4 V epsilon 0 saya keluarkan. Q-nya juga saya keluarkan. Minusnya saya masukkan, jadi saya akhirnya punya berapa tuh? Satu, kayaknya ini R-nya bisa saya keluarkan. 3/2 ya. Minus R per R kuadrat. Ada 2-nya, jadi 2-nya juga bisa saya keluarkan. 3, ini jadi 8. Jadi 8. Ini V2-nya. R. Tinggal dihitung aja, disederhana-sederhanakan ini. Dapat yang ini V-nya. Jadi V di luar itu sederhana seperti ini. Cuman yang V di dalam lebih rumit gitu. Karena tadi integralnya kita jalan dari luar. Jadi harus ada pemisahan batas integral sehingga kita dapat seperti ini. Jadi R-nya akhirnya kita dapatkan adalah Q per 8 pi epsilon 0 R kali 3 minus R kuadrat per R untuk R lebih kecil daripada R, dan Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat untuk R lebih besar dari R. Warna yang lain. Nah, ini untuk bola isolator. Bola pejal isolator. Untuk bola pejal yang konduktor itu harusnya lebih sederhana sih ya. Kenapa lebih sederhana? Karena E di dalamnya kan dia sama dengan 0. Jadi kalau ini contoh yang berikutnya adalah bola pejal konduktor. Kita bicara bola pejal konduktor. Saya gambar lagi. Nah, kalau konduktor berarti muatannya itu hanya
terdistribusi di permukaan, sekali lagi. Distribusi di permukaan, jadi kalau ini jari-jarinya R, saya copy aja. Konduktor. Jadi medannya di sini kalau konduktor medan listriknya adalah ini dia. Jadi di dalamnya sama dengan 0. Di luarnya adalah yang ini ya. Jadi sebagai fungsi dari R-nya sama dengan 0 untuk R lebih kecil dari R, dan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat R untuk R lebih besar daripada R. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita bisa pilih juga R menuju tabur hingga ini sebagai titik referensi ya. Ini kotakin juga sama. Kemudian kita pilih R menuju tabur hingga sebagai titik referensi. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa kita pilih R tabur hingga sebagai titik referensi. Tujuannya adalah bahwa diasumsikan di sini bahwa titik referensi itu diambil di titik yang sangat jauh dari sumber. Jadi diasumsikan di Tahingga itu sangat jauh dari sumber. Sehingga VR di Tahingganya sama dengan 0. Jadi diasumsikan dia jauh sekali dari sumber ya. Nah, karena dia bola, artinya sebenarnya R menuju tabur hingga itu pada dasarnya ketika kita tinjau R yang nilainya jauh lebih besar daripada R besar gitu ya. Nah, jadi potensialnya juga sama, V sebagai fungsi dari R minus integral dari Tahingga sampai R E dot dr. Lagi juga kita bisa tinjau region 1, region 2. Di daerah 2, di luar berarti ketika R-nya lebih besar daripada R. Karena untuk yang isolator sama dengan yang di sini. Jadi VR-nya pada dasarnya sebenarnya sama akhirnya nantinya. V2 ya. Ini terbalik nggak ini? Terbalik ya. Ini V1 harusnya. Ini V1 ya. Jadi ini V2R minus integral hingga sampai R. Kita pilih E-nya E2 berarti. .dr. Karena E-nya sama langsung saja saya tuliskan ya. Jadi 1/4 V epsilon 0 Q per R gitu. Sedangkan untuk daerah 2 ketika R lebih kecil daripada R, kita punya V1
E.R. Nah, sekali lagi karena E-nya berbeda ya. Di sini untuk di luar dan di dalam, maka kita harus split juga sama dengan yang tadi. Jadi minta hingga di luar sampai ke perbatasan. Kita pakai E2 di sini. Kemudian baru kita pakai yang di dalam. .tr. Nah, bedanya adalah ini sama dengan 0 ya. Karena E1-nya sama dengan 0, E di dalam itu sama dengan 0. Medan apa namanya? Medan listrik di dalam sama dengan 0. Jadi tinggal yang E2 ya, kita punya tinggal yang E2. Berarti E2 kan ya pada dasarnya kita bisa pakai yang atas. Jadi kita dapat nanti di sini sama dengan 1/4 V. Epsilon 0 Q per R. Dan ini konstan. Bisa dilihat ini nggak ada fungsi dari R. Konstan. Kadang-kadang kalau konstan itu biasanya kita sebut sebagai atau nggak usah. Jadi V-nya konstan sama, maksudnya V-nya sama di sepanjang daerah dalam bola ya. Jadi sepanjang apa di dalam konduktor. Setiap titik dalam konduktor. Konduktor itu punya potensial yang sama. Atau kita sebut sebagai EQ, potensial. Potensial. Jadi akhirnya VR-nya kita punya dia konstan. R untuk R lebih kecil R dan 1/4 V. Epsilon 0 Q per R untuk R lebih besar daripada R. Nah, jadi kalau kita plot, kalau kita coba plot di sini, ini adalah potensial misalkan, ini adalah R, ini 0, ini adalah jari-jarinya R, jadi di daerah luar itu dia decay, turunnya melengkung, tapi dia melengkungnya agak landai gitu. Ini sebanding dengan 1/R. Nah, sedangkan di sini bisa dilihat di sini ketika R-nya sama dengan R besar, jadi sama ya. Ketika R-nya sama dengan 0, dia 3/8, jadi kita startnya dari sini. Dia fungsinya naik begini ya. Nah, kira-kira gitu lah. Naik. Harusnya gimana flow-nya ya naiknya? Ya benar. Kalau saya turunkan terhadap R.
Dia negatif, bukan gini berarti harusnya. Ke atas ya. Negatif. Ya benar. Untuk ini. Salah ya. 3/8 tuh di mana? Sini, ini. Ya benar harusnya gini. Yang jelas dia bukan linear, tapi dia ini kan seperti kurva parabola ya. Parabolanya berarti kebuka ke atas sebenarnya. Benar-benar. Kalau negatifnya kebuka ke bawah kan? Buka ke bawah deh. Nah, sedangkan kalau yang ini, kalau saya plot, R, daerah luar sama ya, dia di K juga, K-nya lambat ya seperti R. Nah, daerah dalam ini dia konstan ya. Sama dengan di permukaan. Nah, jadi kurvanya begini. Sini dia konstan. Sini dia di K. Sini konstan. Oke, ada pertanyaan dulu? Mau nanya Pak. Yuk. Berarti untuk ngitung daerah di dalam lingkaran itu yang dimana R kurang dari R, tetap memperhitungkan daerah 2 ya Pak? Ya, karena kan kita ngambil referensinya di Tahingga. Jadi kalau karena kita ngambil referensinya di Tahingga, berarti kan ketika padahal saya cuma mengintegralin di sini gitu ya. Saya cuma mengintegralin di sini, tapi karena saya ambil referensinya di Tahingga, jadi mau nggak mau saya harus jalannya tetap dari luar. Gitu. Oh, oke Pak. Saya harus jalani dari luar, makanya karena ketika di luar kan di sini ini pakai medan yang luar. Iya. Pakai medan di luar, di sini pakai medan yang di dalam. Di dalam. Nah, makanya ketika kita jalan dari titik luar ke sini, di sini pakai medan luar, makanya di split medan luar itu kan dari Tahingga sampai ke si kulitnya ini sampai ke R gitu, dan dari R sampai R kecil ini itu pakai medan di dalam, makanya integralnya di split dari min Tahingga sampai R. Ini ketika kita jalan masih di luar, di sini ketika kita jalan dari luar, dari permukaan, dari kulit sampai ke dalamnya. Jadi mau nggak mau memang harus diperhitungkan dalam medan luarnya. Kecuali Anda pilih referensi yang lain misalkan gitu. Itu juga boleh. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, tadi titik referensi di Tahingga itu kan dipilih dengan asumsi bahwa titik referensi di Tahingga itu maksudnya jauh dari sumber gitu ya.
jauh dari sumber. Nah, tapi terkadang ada beberapa kasus di mana kita tidak bisa memilih, ya, kita tidak bisa memilih R sebagai titik tak berhingga itu, R tak berhingga sebagai titik referensi gitu ya. Karena dia akan melanggar asumsi yang kita punya. Kita ambil contoh misalkan kawat lurus sangat panjang. Ketika kita tinjau kawat lurus yang sangat panjang, sini. Kemarin misalkan ini adalah kita tinjau medan di sini kan. Ini adalah jaraknya Y. Ini kawat panjang tak berhingga ya. Kawat lurus sangat panjang. Sangat panjang. Kemudian apa lagi? Rapat muatannya lambda dia konstan ya. Jadi rapat muatannya seragam. Kita pakai warna merah. Oke. Nah, kita tahu bahwa E-nya ke sini adalah vertikal. Ini adalah E-nya. Dia sebagai fungsi dari Y tentunya. Atau E-nya medan listriknya ke sini. Di sini medan listriknya kalau saya pilih ini J ke sini ya. E misalkan sebagai fungsi dari Y. Lupa saya. Kita bisa hitung pakai hukum Gauss tentunya. Tadi mana? Ini dia, lambda per 2 V epsilon. Lambda per 2 pi epsilon 0 Y. Arah J, kita tinjau yang arah J-nya saja. Itu. Kita lihat di sumbu Y, jadi kita tinjaunya, kita jalan sepanjang arah sumbu Y misalkan ya. Jadi DR-nya juga saya pilih sebagai DYJ. Jadi akhirnya E dot DR-nya adalah sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 Y dy. Nah, lihat di sini. Di sini ada keterangan bahwa kawat lurus itu sangat panjang. Nah, sangat panjang ini jadi maknanya apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di sini memang, di sini memang seperti tidak kelihatan ya. Di sini pokoknya kawat lurus yang sangat panjang. Nah, tapi sebenarnya waktu kita membahas ini pakai hukum Coulomb, nah, kita punya klaim mana kawat sangat panjang. Nah, kawat sangat panjang ini artinya syaratnya itu adalah ketika L-nya itu jauh lebih besar daripada Y. Ya, L-nya itu jauh lebih besar daripada Y. Jadi klaim sangat panjang di sini itu artinya L-nya itu jauh lebih besar daripada Y. Karena sekarang fungsi Y, ya sebenarnya Anda tidak harus fungsi Y, Anda bisa tulis R juga di sini. Tapi ya udah kita bikin Y saja.
atau R lah ya, mungkin lebih bagus kali ya. Saya ganti R lah. Biar notasinya R, berarti ini juga R, ini berarti R, 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 R. Tinggal ganti aja ini jadi R. Nah, karena R-nya jauh lebih besar daripada L-nya, asumsinya L-nya harus jauh lebih besar daripada R, maka kita tidak boleh lagi pilih R-nya menuju tak berhingga sebagai referensi. Kenapa? Ya kalau kalau R-nya dibikin di tak berhingga, berarti L-nya segimana jauh lebih besar dari tak hingga itu seperti apa gitu. Jadi nggak make sense lagi. Jadi oleh karena asumsi ini, maka kita tidak bisa memilih R menuju tak berhingga sebagai titik referensi. Kalau mau milih R menuju tak berhingga sebagai referensinya gimana? Ya asumsi ini harus dibuang berarti. Asumsi bahwa L-nya jauh lebih besar daripada R-nya harus dibuang. Apakah bisa tetap dihitung? Bisa, tapi kita nggak bisa pakai hukum Gauss, karena kalau hukum Gauss itu kan kawatnya spesifik, itu kawat sangat panjang. Tapi kita sudah hitung sebenarnya di sini, untuk kawat yang terbatas, kita menghilangkan asumsi itu, medan listriknya ternyata kan seperti ini, yang ini. Nah, medan listriknya yang ini. Kita bisa pakai sebenarnya yang ini, kalau mau. Gitu. Nah, tapi kalau kita tetap pengen untuk kasus yang sangat panjang, ya berarti kita tidak bisa memilih R menuju tak berhingga sebagai titik referensi. Terus ya berarti referensinya kita pindahkan saja. Nah, jadi akhirnya kalau saya nyari bed potensial, V sebagai fungsi dari R, ya berarti ini ditambah VA misalkan ya, sama dengan minus integral dari A sampai R E dot dr gitu ya. Dimana A di sini ini adalah titik referensi. Nah, di mana titik A ya sembarang aja, pokoknya kita tahu titik di mana kita tahu nilai potensialnya. VA ini. Tapi yang saya ingin tunjukkan sebenarnya di dalam hal ini bahwa ya kita tidak bisa memilih gitu ya. R menuju tak berhingga itu sebagai titik referensi. Jadi gagal akibat dari asumsi bahwa L-nya jauh lebih besar daripada R. Jadi kalau kita hitung dengan minus integral lambda per 2V epsilon 0 dr per R, lambda per 2V epsilon 0-nya konstan, bisa keluar dari integral, tinggal integral dr per R. Jadi saya langsung tuliskan saja VR sama dengan VA ditambah lambda per 2pi epsilon 0 ln A per R. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita pilih R-nya A-nya menuju tak berhingga jadi ln tak berhingga ya. Dia tidak terdiri, dia tak hingga juga gitu akhirnya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan silahkan.
Menanya Pak, Ya, silahkan. kan tadi yang A itu kan kita ambil sembarang titik yang diketahui potensialnya, Pak. Ya, Itu apakah titik di sepanjang kawat atau emang sembarang aja? dia di luar. Misalkan kita pilih A-nya di sini gitu. Kalau sepanjang ini A-nya bisa pilih di sini. A gitu misalkan. Dia di luar kawat. Tapi sembarang nggak harus di sini gitu, bisa di mana saja. Selama kita tahu potensialnya. Berarti searah vertikal ya, Pak? Ya, karena kan kita memang jalannya sepanjang J ya. Iya. Sepanjang J. Jadi kita pilih aja yang sejajar dengan R-nya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nah, jadi ini adalah beberapa cara kita menghitung potensial ya. Kalau kita memang sudah tahu medannya ya. Kalau kita mau menghitung langsung direct dari partisi integral, boleh juga sih pakai yang ini, tapi sistemnya jadi mungkin integralnya nggak sederhana kali ya, tricky juga. Jadi paling gampang sih pakai medan. Medannya bisa kita hitung pakai Gauss, kita integralkan sekali kita dapat potensialnya. Oke, nah ada yang menarik kalau kita tinjau suatu sistem, gitu, atau kita tinjau, kita ambil contoh yang lain deh. Ini menarik. Contoh lagi, kemarin kita sudah bahas bola yang hollow ya. Kita sudah bahas kulit bola. Sekarang bayangkan, saya punya 2 buah bola konsentrik konduktor. Jadi sebuah sistem. Terdiri dari 2 bola konduktor yang konsentrik ya. 2 bola konduktor yang konsentrik, sepusat. Yang satu jari-jarinya A, yang satu jari-jarinya B. Jadi bayangkan saya punya sistem begini, kemudian saya punya sistem kedua lagi yang lebih kecil. Tapi ternyata nggak kayak bola ya. Kita copy aja. Lagi deh. Jadi kita punya 2 buah bola konduktor ya. Ini jari-jarinya A, ini jari-jarinya B. Nah, kemudian kedua konduktor ini, bola yang dalam, itu saya kasih muatan plus Q. Dan bola yang luar, saya kasih muatan minus Q. Jadi bola konduktor dalam itu diberi muatan seragam ya.
plus Q, dan bola konduktor dalam itu diberi muatan seragam minus Q. Jadi maksudnya gini ya, bola dalam ini adalah bola konduktor, yang luar mah dia kayak kulit bola gitu ya, bukan pejal gitu ya. Karena kalau pejal dua-duanya gimana cara masukinnya gitu ya. Jadi yang bola konduktor dalam itu dia pejal, bola konduktor dalam itu dia kulit ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita punya 3 region. 1, 2, 3 seperti ini. Ya. 1, 2, 3 seperti ini. Di region 1, daerah 1, tentunya E-nya sama dengan 0, karena di dalam konduktor. Di daerah 3, di luar, E-nya juga sama dengan 0. Ada yang tahu nggak kenapa E-nya sama dengan 0 di daerah 3? Ada yang tahu nggak E-nya kenapa 0 di daerah 3? Di luar. Gara-gara muatan bukan, Pak? Muatannya gimana? Jadi yang bola dalam kan plus Q, yang luar min Q. Terus di daerah luar bakal habis gitu. Jadi kalau saya bikin permukaan Gauss di luar, bola tertutup lagi gitu. Ya. Saya bikin permukaan Gauss di sini. Berapa Q enclose-nya? Berapa muatan yang dilingkupi oleh si permukaan Gauss ini? Ya karena dia melingkupi kedua bola tersebut, berarti ini kan sama dengan Q yang dalam ditambah Q yang bola luar gitu ya. Jadi ini yang dalam itu plus Q, yang luar minus Q. Jadi ini sama dengan 0. Karena ini Q enclose-nya sama dengan 0, dan bolanya sembarang, jadi ya kita simpulkan bahwa medannya sama dengan 0. Nah, berarti akhirnya medannya kan hanya muncul di daerah 2. Ya, hanya muncul di daerah 2. Nah, tapi kalau saya bikin permukaan Gauss di daerah 2 sini, yang terenclose-nya kan cuman yang bola dalam saja. Jadi E-nya ngikutin bola yang dalam. Nah, tapi kan dia sama dengan E yang di luar. Maksudnya di luar bola yang dalam gitu ya. Jadi E2 itu cuman 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat per R. Jadi akhirnya medannya cuman keluar sini aja, di daerah sini aja. Di arahnya radial. Jadi cuman medannya cuma ada di dalam. Jadi medan listrik hanya muncul di daerah
antara kedua bola ya, kedua konduktor. Jadi kalau saya hitung potensialnya, kalau kita ingin menghitung potensialnya, elektrostatiknya, ini karena bola tidak ada asumsi apa-apa, kita bisa pilih R menuju tabringga sebagai referensi. Jadi akhirnya saya punya V di R sama dengan minus integral dari min ya karena kita pengen tinjau di daerah 2 saja, atau bahkan sebenarnya ini bukan potensial elektrostatik, kita jadi tidak perlu referensi ya, kita akan menghitung beda potensial antara kedua konduktor. Kita pengen hitung beda potensial. Karena sekarang ada dua, objek yang bermuatannya ada dua, kita pengen hitung beda potensialnya. Beda potensial antara bola dalam dan bola luar. Bola luar. Nah. Berarti saya hitung V di luar, V bola dalam, kita sebut aja V in, kurangi V out, sama dengan minus, berarti integral dari out itu berarti kan R sama dengan B, bola dalam, bola luar, sampai R, sampai dengan A ya. E dot dr. Nah, karena kita menghitung dari R sama dengan B sampai R sama dengan A, berarti kan ini daerah regionnya itu kan memang hanya daerah region 2. Jadi E-nya yang kita pakai juga sama, cuman E region 2 saja. Saya tuliskan ini adalah delta V sama dengan minus integral R sama B, R sama dengan A, E2-nya adalah ini 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat dr. Nah, dengan integralkan biasa saya punya jadi 1/4 V epsilon 0. Di sini ada Q-nya. Di sini berarti 1/A minus 1/B. Oke, kita dapatkan seperti ini. Ini jadi beda potensial. Kemudian kalau saya balik, saya bisa tuliskan Q sini. Itu sama dengan 4 pi epsilon 0 dibagi dengan 1/A minus 1/B dikalikan dengan delta V. Oke. Nah, lihat di sini. Ada kasus yang menarik di sini yang kalau saya simpan dua bola konduktor tadi, kemudian saya kasih charge, saya kasih muatan yang berlawanan, 1 plus Q, 1 minus Q, jadi muatannya sama besarnya, tapi yang 1 plus, yang 1 min, itu ternyata hasil medan listrik yang muncul itu cuma di daerah antara saja. Di dalamnya 0, di luarnya juga 0. Jadi dia hanya muncul di daerah antara konduktor. Dia hanya muncul. Jadi medannya terlokalisasi hanya di situ. Kemudian
ketika saya hitung key-nya, jadi saya punya relasi, ketika saya hitung beda potensialnya, saya dapatkan seperti ini, kemudian saya bisa balik, saya punya relasi bahwa key itu adalah suatu konstanta, ini adalah suatu konstanta, konstanta dalam artian ini adalah suatu besaran gitu ya, bukan konstanta, mungkin ini besaran yang bergantung pada dimensi dari sistem ya, dari sistem. Ya, bergantung pada dimensi dari sistem. Di sini berarti maksudnya adalah A dan B-nya gitu. Kalau A-nya saya ubah, B-nya saya ubah, maka nilai konstantanya juga berubah. Nilai yang depan ini juga berubah. Nah, tapi dia sebenarnya dia tidak mempengaruhi berapa delta V, dia juga tidak mempengaruhi berapa key secara umum gitu ya. Jadi artinya kalau key-nya saya ubah, nilai yang depan ini nggak berubah. Karena kan toh A dan B-nya nggak berubah. Jadi kalau key yang saya ubah, maka yang berubah adalah delta V-nya. Sebaliknya kalau saya bisa set delta V-nya juga, kalau delta V-nya saya ubah, yang depan ini nggak akan berubah gitu ya. Yang berubah adalah key-nya. Nah, besaran di depan ini yang bergantung pada dimensi dari sistem itu disebut sebagai C biasanya. C atau kita sebut sebagai kapasitansi. Dan sistem dua konduktor itu biasanya disebut sebagai kapasitor. Jadi sistem dua konduktor begini, di mana dua-duanya dikasih charge yang sama tapi arahnya berlawanan, sistem ini kita sebut sebagai kapasitor. Dalam hal ini kapasitor bola berarti ya. Kapasitor bola. Nanti sebenarnya bisa dilihat bahwa kapasitansi ini tidak hanya bergantung pada dimensi sebenarnya, tapi dia juga bergantung pada bentuk ya. Artinya untuk kapasitor bola, C-nya memang seperti ini gitu ya, 4V per epsilon 0 per 1 per A minus 1 per B. Tapi kalau saya ganti, misalkan kapasitornya jadi yang keping sejajar, misalkan saya punya keping disusun sejajar gitu, nanti bentuk formula C-nya akan berbeda, tidak lagi yang 4V epsilon 0 bagi 1 per A minus 1 per B lagi gitu ya. Tapi dia jadi persamaan yang berbeda sama sekali. Jadi dia bergantung juga pada bentuk dari kapasitornya. Kemudian dia juga bergantung sebenarnya kepada material di antara ini. Jadi ini juga bergantung kepada bahan yang disisipkan di daerah antara kapasitor ini, di antara dua konduktor ini. Kalau di sini kan kita punya vakum, vakum itu jadi kita pakainya makanya di sini epsilon 0. Nanti kalau kita sisipkan material di sini, dia akan berubah tidak lagi epsilon 0 gitu ya. Dia akan berubah tidak lagi epsilon 0. Nanti kita lihat berikutnya. Misalkan contoh berikutnya kita akan lihat kalau saya punya keping yang sejajar gitu ya. Jadi kapasitor juga sama, tapi keping yang sejajar. Sekarang misalkan kita punya sebuah sistem terdiri dari dua keping yang sangat luas dan disusun sejajar. Sejajar. Jadi saya punya keping misalkan
keping 1, juga punya keping 2 gini. Ya, ini sebenarnya sangat luas gitu ya, tapi susah juga gambarnya kalau benar sangat luas. Di sini kelihatan sejajar. Nah, sebut aja ini kita susun sepanjang sumbu X misalkan. Kita susun sepanjang sumbu X. Saya ini sepanjang sumbu X. Ini di X sama dengan 0. Ini di X sama dengan L misalkan. Jadi jarak antara kedua kepingnya adalah L di sini. Kemudian kapasitor yang kiri, misalnya keping yang kiri misalkan. Keping di kiri diberi rapat muatan seragam plus sigma misalkan ya. Sedangkan keping di kanan diberi rapat muatan seragam juga minus sigma. Ini kita kasih rapat muatan plus sigma, yang ini kita kasih rapat muatan minus sigma. Areanya sama-sama A. Luas ini dengan luas ini sama-sama A. Tapi dia sangat luas. Oke, nah sekarang berarti ini juga sama. Kita punya 3 region juga. Kita punya region 1 di sini. Di kiri sistem. Kita punya region 2 di sini di daerah antar sistem. Dan kita punya region 3 di sini di kanan sistem. Nah, sekarang kalau kita lihat, karena saya tahu bahwa kalau kita bicara keping yang sangat luas, E-nya begini ya. E-nya begini, dia hanya bergantung pada sigma rapat muatannya. Dia hanya bergantung pada rapat muatannya, dia tidak bergantung pada jaraknya. Jadi kalau saya lihat, oleh keping yang kiri, medannya adalah di sini ke sini berarti ya. Ini yang left. Di sini yang left. Di sini dia keluar. Ke kiri. Tapi yang kanan, keping yang kanan, itu karena dia negatif, jadi dia tidak keluar bidang, tapi dia menuju ke bidangnya. Gitu. Jadi oleh keping yang kanan, itu yang ini ke sini, daerah sini ke sini, daerah ini ke sini, daerah sini ke sini. Nah, karena jadi kalau saya tuliskan ya, bahwa EL itu kan sama dengan plus sigma per 2 epsilon 0 arah I ya berarti untuk X positif dan minus sigma per 2 epsilon 0 arah I untuk X yang negatif, sedangkan untuk yang kanan ini minus sigma per 2 epsilon 0 arah I plus ya, sorry. Untuk X lebih kecil L dan minus sigma per 2 epsilon 0 I untuk X lebih besar L ya. Nah, karena besarnya sama, bisa dilihat besar medannya. Ya. Dan yang di daerah di region 1 itu arahnya berlawanan. Ya.
Jadi ini saling cancel. Ini juga berlawanan, saling cancel. Dan akhirnya tinggal muncul medan di daerah sini saja. Ini tinggal muncul di daerah medannya di daerah kapasitor saja. Jadi medan listrik di daerah 1 dan 3 ini saling menghilangkan. Sehingga medan listrik hanya muncul ada di daerah 2 ya. Di mana daerah 2 ini adalah daerah di antara keping. 2 keping konduktor. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi, jadi akhirnya yang saya punya adalah saya gambar gini aja ya. Ini min sigma ini X sama dengan 0, ini X sama dengan L. Jadi medan listriknya itu hanya muncul di daerah sini saja. E-nya. Nah, jadi kalau saya tuliskan E-nya, nah yang ini adalah 2 kalinya berarti ya. Karena EL dengan ER-nya searah, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Jadi ini jadi sigma per epsilon 0. Karena 2 epsilon 0 tambah 2 epsilon 0 jadi sigma epsilon 0. Arah I untuk 0xl. Dan ini 0 untuk lainnya. Jadi E-nya hanya muncul di region itu saja. Di region apa? E-nya fungsi dari X. Nah, jadi ini bisa kita lihat dia punya fitur yang sama dengan kapasitor bola tadi, bahwa medannya hanya muncul di daerah apa namanya? Di daerah antara konduktor saja. Ini juga sama, medannya hanya muncul di daerah konduktor saja, di antara konduktor saja, di luarnya sama dengan 0. Ya, artinya medan listriknya juga terlokalisasi di sini, di antara 2 kepingnya. Sekarang kalau saya hitung beda potensial antara kedua keping, itu beda potensial antara kedua keping, V yang left dikurangi V yang right gitu ya. Jadi minus integral dari X sama dengan L sampai X sama dengan 0 E dot dr ya. Jadi tentunya E-nya E yang region 2 sama. Jadi saya punya di sini delta V, dr-nya adalah dx ya. Karena kita jalan sepanjang X saja, ya jadi E dot dr kita dapatkan cuma sigma per epsilon 0 dx ya. Nah, sigma per epsilon 0-nya konstan, boleh keluar dari integral, jadi tinggal ya ini sigma epsilon 0. Minusnya saya pindahkan jadi ke batas, jadi 0-nya di bawah, L-nya di sini, dx. Jadi saya punya akhirnya delta V sama dengan sigma per epsilon 0 dikalikan L.
Nah, kemudian saya akan tuliskan, karena kita ingin menyatakan dalam muatan sebagai fungsi beda potensial, jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa sigma adalah Q per A, dengan A adalah luas kepingnya. Maka saya punya di sini, jadi delta V sama dengan Q per A epsilon 0L, atau saya punya jadi Q sama dengan epsilon 0A per L dikali delta V. Saya punya relasi. Nah, bisa dilihat sama juga dengan yang tadi kapasitor bola, bahwa di sini hanya bergantung pada dimensi sistem. Nah, ini juga sama, dia hanya bergantung pada dimensi sistem. Dia hanya bergantung pada seberapa luas dan seberapa jauh jarak antara kedua kepingnya gitu ya. Jadi hanya bergantung pada dimensi sistem. Ini yang kita sebut sebagai C-nya, berarti ini kapasitansi keping sejajar, kapasitor keping sejajar. Nah, bisa dilihat di sini, ini bergantung pada dimensi, keping. Ya. Dan ada suku epsilon 0 juga di atas, sama halnya dengan yang ini, ada suku epsilon 0 di sini. Nah, tapi perumusannya beda gitu ya. Kalau kapasitor bola adalah C-nya adalah 4V epsilon 0 dibagi 1 per A min 1 per B. Kalau keping sejajar, C-nya adalah epsilon 0 A dibagi L. Nah, jadi nanti sebenarnya untuk kapasitor secara umum bentuknya selalu kita punya Q sama dengan C kali delta V, di mana C-nya itu bergantung pada dimensi dan bergantung pada bentuk. Ya. Bergantung pada bentuk dari kapasitornya, apakah keping sejajar, apakah kapasitor bola, itu segala macam. Dan bergantung juga pada material, nanti kita lihat bergantung pada material atau bahan yang disisipkan di antara dua keping tersebut atau dua konduktor tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya stop dulu.